Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 4 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Rotendao survei sejumlah lokasi tambang di pesisir selatan Kecamatan Pantai Baru. Laporan Kepi Hurek Making. Lahan tambang galian C jenis pasir bibir pantai di selatan Kecamatan Pantai Baru, tepatnya di Desa Sonimaru, kembali ditinjau rombongan pemerintah Kabupaten Rotendao. Bupati Rotendao Paulina Haningbulu didampingi Wakil Bupati Stefanus M. Saek, Asisten 2 Setda Rotendao Armi Saek, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lexi Foy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Domingus Modok, serta unsur Babinsah, Babin Kaptimas, dan unsur Kecamatan Pantai Baru, mengatakan ini kunjungan kedua dan memang harus segera ditutup karena selain galian sudah mendekati jalan raya, galian juga akan menggerus sejumlah tanaman produktif milik warga. Disarankan agar lokasi Sonimanu ditutup dan dicarikan lokasi baru. Terkait rencana penutupan lokasi galian pasir Sonimanu, Camat Pantai Baru Chris Von Saek minta pemerintah Kabupaten Rotendao mempertimbangkan dua lokasi baru, yakni di Pantai Lalulik dan Pantai Fufono, agar usaha tambang pasir yang selama ini menjadi sumber pencaharian sebagian warga terlayani, mengingat sumber galian yang mudah didapat bisa membantu daerah pada program pembangunan rumah layak huni dan rumah pribadi lain. Lokasi baru berada di Pantai Lalulik dengan luas lahan kurang lebih 2 km, saat ini telah berizin dari provinsi. Bahwa ada dua lokasi di Sonimanu menurut kami bisa diambil apabila ada izin. Pantai Lalulik apabila diperkenankan, izinnya sudah dimiliki, yaitu izin dari Pertambangan Provinsi maupun perizinan provinsi. Tinggal hanya SK Gubernur yang belum dimiliki. Tetapi apabila diperkenankan oleh Bupati bersama Bapak Wakil dan rombongan, menurut kami bahwa itu tidak ada dampak lingkungan apa-apa. Oleh karena itu, apabila diperkenankan oleh Bupati bersama Bapak Wakil dan rombongan dan dinas teknis, mari kita lihat sama-sama dua tempat ini. Mungkin ke depan ada kebijakan atau toleransi dari pemerintah daerah untuk mengambil pasir dengan ketentuan yang berlaku. Terkait harapan Camat Pantai Baru, Chris Von Saek, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu mengatakan pemerintah kabupaten kemungkinan baru akan memberikan izin pada satu lokasi karena lokasi itu pernah disurvei dan berizin. Kita lihat dua-dua, tetapi mungkin izinnya satu saja dulu. Nanti bagaimana baru bisa urus yang satunya lagi. Terima kasih bahwa sudah ada tempat yang bisa untuk tambang pasir untuk kepentingan masyarakat. Kita bisa lihat pasir dan karena kami dari sini nanti terus ke Rote Selatan untuk lihat di Rote Selatan lagi. Pada kunjungan ke lokasi tambang selatan Pantai Baru, Bupati Rotendao Paulina Haningbulu berkesempatan memberikan bingkisan kasih keluarga besar pemerintah Kabupaten Rotendao bagi 40 warga lansia Desa Sonimanu berupa beras, supermie, dan telur. Setelah mengunjungi lokasi galian C pasir di Sonimanu, Bupati Rotendao dan rombongan meninjau lokasi tambang pasir lain di wilayah Kecamatan Rote Selatan, tepatnya di Desa Bobavan, Desa Tebole. Dari Beranda Selatan, NKRI, Kepi Hurek Making melaporkan. Sekitar 171 ternak babi di daratan Pulau Timor NTT mati terserang virus flu babi atau ASF. Karena itu pemerintah Provinsi NTT melakukan pembatasan lalu lintas ternak antar wilayah dan isolasi ternak yang sakit. Simon Sustenes melaporkan. Tapi sudah bisa ditekan dengan adanya pembatasan lalu lintas ternak antar wilayah, ada isolasi ternak hewan yang sakit dan lain-lain. Demikian dikemukakan Patris Laliwolo, anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur berkaitan virus flu babi atau ASF yang menyerang 171 ekor ternak babi masyarakat di Pulau Timur dan Sumba Barat. Namun sejak bulan April tren penyakit atau angka mortalitas kematian ternak babi di Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin menurun, hanya di Kabupaten Sumba Barat yang masih tinggi saat ini. Penurunan kematian ternak babi milik warga disebabkan karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembatasan lalu lintas ternak antar pulau dan isolasi ternak babi yang sakit. Tren angka mortalitas atau kematian ternak babi di Pulau Timor sekarang sudah menurun. Di bulan April ini sudah sangat menurun. Total kematian dalam per tanggal 27 April itu 171 ekor.
Menurut Patris Laliwolo, untuk menurunkan angka kematian ternak babi, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendukung anggaran untuk Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur guna pengendalian kematian babi akibat serangan virus flu babi. Dari Komisi 2 kita mendukung rencana dinas untuk pengendalian dan terbukti memang, dan kita harapkan di Mei progresnya penanganan ASF ini terus bergerak turun. Karena itu Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur minta para bupati, wali kota serta jajaran Dinas Peternakan untuk mensosialisasi kepada peternak babi agar memperhatikan keamanan produk makanan ternak sehingga mortalitas ternak babi menurun. Dari Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan masker, Satpol PP melakukan razia secara berkala. Laporan Rudi Hartono. Satuan Pamong Praja Satpol PP Pemerintah Kabupaten Rotendao melaksanakan razia dan melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar mingguan dengan melakukan razia kepada pembeli dan penjual yang melakukan aktivitas jual beli di pasar yang tidak menggunakan masker pada masa pandemi COVID-19. Demikian disampaikan Kepala Satuan Pamong Praja Joni Saudale kepada RRI ketika dikonfirmasi melalui via telepon, mengatakan dalam rangka penegakan instruksi dan himbauan Bupati Rotendao terkait wajib penggunaan masker agar dapat mencegah dan terhindar terkena wabah virus corona, pemerintah mewajibkan semua masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli di pasar-pasar maupun yang bekerja di luar rumah diwajibkan menggunakan masker. Lebih lanjut, Joni Saudale menegaskan bagi penjual dan pembeli yang tidak menggunakan masker akan disuruh pulang dan tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar dan beraktivitas di luar rumah. Kalau yang di pasar itu kita tertibkan masker, jadi yang penjual yang tidak menggunakan masker kita haruskan menggunakan masker. Kalau dia tetap tidak mau, ya kita suruh dia pulang. Lalu kalau yang penjual, yang pembeli, yang pengunjung datang di masker, semua wajib pakai masker. Kalau dia tidak punya masker, tidak boleh masuk ke area pasar. Lalu anak-anak juga tidak boleh masuk kecuali memang kepentingannya dia mau beli pakaian seragam atau apa. Jadi anak-anak itu tidak boleh masuk ke pasar. Selain itu, Satuan Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rotendao juga melakukan razia di rumah-rumah makan yang masih melayani makan di tempat dan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan Satuan Pamong Praja juga memberikan himbauan secara berkala kepada masyarakat agar melaksanakan aktivitas di luar rumah maupun jual beli di pasar-pasar agar selalu menggunakan masker. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan. Dalam rangka operasi Ketupat Turangga 2020, Satuan Lalu Lintas Polres Rotendao gencar memberikan himbauan tentang pencegahan penyebaran COVID-19 dan larangan mudik lebaran untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di wilayah hukum Polres Rotendao. Dengan menggunakan pengeras mobil patroli double cabin Satlantas berlokasi di Kompleks Pertokoan Jalan Pabean Baa, personil Satlantas Polres Rotendao menghimbau warga Kota Baa dan sekitarnya untuk selalu mematuhi himbauan dari pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia. Selain dengan pengeras suara, Satlantas juga menghimbau warga dengan memberikan selebaran yang diberikan langsung kepada warga. Kasat Lantas Polres Rotendao, Ibtu Julius Z. Nale mengatakan, himbauan ini bentuk langkah kepolisian membantu pemerintah agar masyarakat lebih waspada dan mematuhi himbauan pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19. Operasi terpusat kepolisian dengan Sandi Ketupat Turangga 2020 secara serentak dilaksanakan di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia akan digelar selama 37 hari dari tanggal 24 April hingga 30 Mei 2020 mendatang. Pemerintah Kota Kupang siap menyalurkan bantuan sembako bagi 23.640 kepala keluarga berdampak COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo. Kelompok-kelompok profesi yang rentan akibat dampak COVID ini, seperti pekerja yang di PHK, dirumahkan, pemulung yang tidak bekerja. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodowik Jungu Lape, kepada RRI yang menjelaskan, pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial telah menyiapkan bantuan sembako bagi 23.640 kepala keluarga berdampak COVID-19. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodowik Jungu Lape, kepada RRI melalui telepon selulernya menjelaskan bantuan sosial sembako dengan nilai uang sebesar 300.000 per bulan per kepala keluarga terhitung mulai bulan Mei, Juni, dan Juli 2020. Dari pemerintah Kota Kupang sendiri direncanakan untuk 23.640 KK. Itu terhadap kelompok-kelompok profesi yang rentan akibat dampak COVID ini, seperti pekerja yang di PHK, dirumahkan, dan lain sebagainya, pemulung,
penjual, buruh, tukang yang tidak bekerja. Besarannya direncanakan 300.000 per bulan untuk Mei, Juni, Juli dalam bentuk sembako, beras, minyak goreng, telur, seperti itu. Dijelaskan selain bantuan sembako dari pemerintah Kota Kupang, pemerintah pusat melalui dana APBN juga telah menyiapkan bantuan langsung tunai atau BLT per bulan per 600.000 per kepala keluarga terhitung bulan April, Mei, dan Juni bagi 10.000 kepala keluarga berdampak COVID-19. Bantuan langsung tunai tersebut akan disalurkan melalui Bank BRI dan Pos Giro. Kan lewat himpunan bank negara Himbara dan juga kantor pos penyalurannya. Dari pemerintah Kota Kupang kami usul 19.000 dan kami ini ada di kota ini kan ada di bas data terpadu kemiskinan kami ada 26.000. Sudah terjawab itu 17.000. Nah, jadi sisanya 9.000 tambah lagi dengan 10.000-an itu ada dampak COVID itu. Penyaluran dana bantuan sembako dan dana bantuan sosial tunai menurut Kepala Dinas Sosial Kota Kupang akan diawasi secara ketat oleh aparat pemerintah di tingkat RT, RW, dan Lurah serta aparat kepolisian dan TNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. RRI Kupang, Analopo melaporkan. Dukung kegiatan pencegahan virus COVID-19, 3 batu tungku, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa di 2 desa Wolofeo dan Sipijena, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, galakan penyemprotan disinfektan untuk kedua kalinya di seluruh rumah warga. Selengkapnya disampaikan Willy Sumardin. Kepala Desa Wolofeo, Filipus Loba, kepada RRI mengatakan kegiatan penyemprotan disinfektan pencegahan COVID-19 dilakukan warga dari Desa Wolofeo dan Desa Sipijena merupakan atas kesepakatan bersama antara tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah desa serta mendapat dukungan dari seluruh warga. Menurutnya dalam kegiatan pencegahan COVID-19 di 2 desa, seluruh elemen dalam 3 batu tungku bergotong royong melakukan penyemprotan dari rumah ke rumah secara bergantian. Untuk anggaran pemberian bahan penyemprotan disinfektan merupakan swadaya dari kedua desa. Sementara untuk pengawasan orang yang keluar masuk ke 2 desa, masyarakat dibagi jadwal untuk melakukan piket baik siang maupun malam hari. Selama ini kami penanganan COVID, kami melakukan pencegahan itu dalam pos pencegahan yang kami bangun bersama dengan tokoh adat, gereja, dengan Desa Sipijena. Kami bangun kebersamaan untuk mencegah COVID ini masuk di 2 wilayah desa ini. Yang kami sudah lakukan penyemprotan. Itu penyemprotan hari ini kami sudah penyemprotan tahap kedua. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Sipijena, Domingus Dasi, menegaskan untuk pencegahan COVID-19 di 2 desa, semua potensi yang ada di desa dikerahkan termasuk menyiapkan alat penyemprotan. Bahwa kita melakukan antisipasi atau pencegahan itu dengan kesepakatan untuk swadaya dalam bentuk pengadaan bahan untuk penyemprotan disinfektan ke setiap rumah warga. Jadi ini yang kedua. Lalu pada sekian kali pada hari ini kami melakukan kegiatan juga yaitu penyemprotan disinfektan untuk hari yang kedua atau putaran yang kedua. Di tengah kesibukan penyemprotan disinfektan, masyarakat kedua desa mendapat kunjungan dari pengurus wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Pelipus kami beserta sejumlah staf aman serta awak media. Kehadiran pengurus wilayah aman bukan datang untuk menyaksikan penyemprotan disinfektan, tetapi menyerahkan bantuan masker gratis untuk masyarakat adat. Rombongan diterima oleh Kades Wolofeo, Filipus Loba, dan Kades Sipijena, Domingus Dasi, serta fungsionaris adat dari kedua desa, berlangsung di Desa Sipijena. Pantauan RRI dalam situasi darurat COVID-19, pintu masuk kedua desa dipalang dengan bambu dan dipajang spanduk bertuliskan tamu wajib lapor, sementara aktivitas masyarakat tampak lengang dan tidak seperti biasanya. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.